Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas satu. Aduh, kok cantik-cantik dan ganteng-ganteng sekali hari ini. Hmm, anak-anak kelas satu hari ini hari apa ya? Kok semakin ganteng, semakin cantik, semakin pinter. Kenapa kok hari ini cantik sekali? Dan semangat sekali belajarnya. Kenapa? Ayo. Betul. Karena hari ini adalah hari detik-detik terakhir kita akan ujian. Ujian apa, Pak Guru? SAS. Apa itu? Sumatif akhir semester satu. Kalau sudah ujian, maka tandanya akan liburan. Makanya semangat semuanya, ceria semuanya, karena mau liburan. Iya apa iya? Iya apa enggak? Betul. Mau liburan ada yang mungkin Guntur ke Bali atau mungkin Nita ke Banyuwangi ke pantai. Terus pokoknya hari ini harus senang bahagia karena hari ini apa namanya meskipun kita liburan mau menjelang liburan kita akan bercerita atau mempelajari tentang kehidupan Nabi dan Rasul. Hmm. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita apa namanya belajar, marilah kita berdoa. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, kecerdasan, semangat belajar, menjadi anak pintar, membahagiakan guru dan orang tua. Yes, yes, yes. UPT satu Gresik. Yes, yes, yes. Maju terus, pantang mundur, sehat selalu, cerdas. Oke, yel-yelnya pintar sekali. Berdoa dimulai. A'udzu billahi Oh, tunggu dulu. Kok Pak Guru yang mimpin doanya kan ada piketnya. Siapa yang piket hari ini angkat tangan? Ah, betul sekali. Guntur maju dipimpin doa Pak Guru yang sekarang menjadi seakan-akan jadi murid. Guntur menjadi Pak Guru. Ayo Guntur. Ya, berdiri semuanya. Pintar. Bagus. Oke, bareng-bareng. Bismillah. Diikuti Guntur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي جميع الأمور واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ayo Guntur, dipimpin duduk. Duduk yang sopan, pinter. Silakan duduk Guntur. Oke, tepuk tangan anak-anak pada pagi hari ini. Semangat sekali. Pak Guru sangat senang dan bahagia. Karena juga sebentar lagi kita liburan. Jadi kalian libur, Pak Guru, tapi kan nggak libur. Pak Guru ada piket, ya kan? Tetap ke sini ke sekolahan. Oke, anak-anak semangat ya. Mumpung masih pagi, yuk kita belajar tentang kisah para nabi, meneladani kisah kehidupan para nabi dan Rasul. Siswa-siswi UPT SD Negeri 131 Gresik, kelas 1 semester 1, pelajaran 5 tentang meneladani kehidupan para nabi dan Rasul. Oke, halaman pertama, tujuan pembelajaran tentang meneladani kehidupan para nabi dan rasul. Bagus nggih. Oke, dimulai dari pertama tentang meneladani kehidupan nabi dan rasul. Satu, peserta didik dapat menjelaskan kisah-kisah kehidupan nabi dan rasul. Siapa saja, Pak? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, anak-anak dapat menggali hikmah dan nilai-nilai yang terkandung dalam kisah kehidupan Nabi dan Rasul, serta mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Lah, ini ada gambarnya Fadil sama siapa ini? Ayo, siapa yang ini itu angkat tangan? Oh iya, Nita. Ini Fadil sama Nita, Pak. Lagi belajar mengaji, pintar. Belajar mengaji biar besok mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Waduh, kalau hari kiamat lah, sholat kita meninggal dunia semuanya. Belumlah, masih lama. Pokoknya biar menjadi anak yang pintar mengaji. Oke, selanjutnya anak-anak penting mempelajari kisah kehidupan para nabi dan rasul. Pak Guru, buat apa sih kita kok pakai mempelajari kehidupan para nabi dan rasul? Karena para nabi dan rasul itu anak-anak adalah manusia-manusia ciptaan Allah yang sempurna dalam hal kebaikannya, dalam hal apalagi ngomongnya baik, tingkah lakunya baik. Para nabi dan rasul itu tidak pernah apa ya berbuat dosa kepada sesama manusia, selalu takut kepada Allah, tidak pernah menyakiti teman, tidak pernah mengolok-olok teman atau saudara. Itu para nabi dan rasul.
Mereka adalah manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang lembut hatinya, suka menolong, suka Duh, kok melontong sih Pak Guru? Bukan melontong, menolong. Ya, menolong. Suka menolong, suka membantu temannya, suka membantu keluarganya. Bahkan para nabi dan rasul seperti Nabi kita Muhammad itu suka membantu orang miskin. Wah, itu hal-hal baik yang bisa kita tiru. Selanjutnya adalah sifat terpuji para nabi dan rasul. Seperti yang dibilang Pak Guru tadi, apa? Nabi dan Rasul itu manusia yang baik, jujur, amanah, kasih sayang, dan penuh kesabaran. Tidak pernah bohong. Kalau dipercaya orang, contoh, Yusuf, aku titip ya bukuku, kata Fadil. Iya, Dil, taruh mejaku aja, nggak hilang kok. Pas Yusuf istirahat, bukunya Yusuf dicoret-coret Fadil. Itu nggak boleh. Seperti itu. Itu namanya berdosa tidak amanah. Maka dari itu anak-anak, nah, sifat para nabi dan rasul yang kita tiru ya ini yang baik-baik. Ya, kehidupannya sederhana, tidak pernah sombong, selalu apa namanya sama teman, sama saudara seperti Nabi Muhammad itu selalu tidak membeda-bedakan anak-anak Nabi dan Rasul itu semuanya teman, semuanya saudara, tidak boleh bolo-bolowan atau nggak bolowan kayak kita. Mau Pak Guru, aku nggak bolo Yusuf, Yusuf elek, aku bolo Fadila yang ganteng, aku bolo Guntur Rai pinter. Nggak boleh. Yang pintar, yang ganteng, yang jelek tetap teman semuanya. Seperti para nabi dan rasul. Keadilan dan persamaan, nggak ada yang beda ya. Keteladanan Nabi Musa. Nabi Musa itu apa, Pak Guru? Siapa yang tahu Nabi Musa angkat tangan? Oke, siapa? Prilly. Betul sekali. Nabi Musa adalah Nabi Allah yang disebut Kalamullah. Prilly kok pintar? Kok sudah tahu tentang Nabi Musa? Oh, belajar di rumah, membaca ya, membaca materinya, bukunya, buku paketnya dibaca. Di situ ada ceritanya. Nabi Musa itu nabi yang bisa berbicara kepada Allah, berbicara dengan Allah, langsung omong-omongan sama Allah. Nabi Musa itu nabi yang mengajak kepada umatnya untuk menyembah kepada Allah. Nabi Musa itu nabi yang berani melawan perbuatan jelek yang dilakukan umatnya. Karena umatnya Nabi Musa itu menyembah Tuhan. Wah, Pak Guru kok ngantuk sih? Iya, anak-anak. Aduh, tadi malam Pak Guru itu habis ada acara mencoblos pemilu kada. Jadi Pak Guru menjadi petugas KPPS paginya ngantuk deh. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap semangat. Ya, oke. Hmm, Nabi Musa adalah nabi yang berani melawan Fir'aun. Siapa yang tahu Fir'aun angkat tangan? Oke, Fadil, siapa Fir'aun? Oke, Fir'aun itu manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka dari itu dia itu jahat sama Nabi Musa, anak-anak.
Nabi Musa mau dibunuh. Kenapa, Pak Guru? Karena Nabi Musa tidak mau menyembah Fir'aun. Begitu. Makanya Fir'aun itu masuk neraka sana. Ya, nggak masuk surga karena mengaku dirinya Tuhan, ingin disembah. Nggak boleh. Kita kan Tuhan kita siapa? Tuhan kita Allah. Keteladanan Nabi Isa. Tadi Nabi Musa, sekarang Nabi Isa. Nabi Isa itu siapa, Pak Guru? Nabi Isa itu Nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Pas. Nabi Isa itu anak-anak, Nabi yang tidak punya ayah, tapi punya ibu. Nabi Musa itu hanya punya bunda, nggak punya ayah. Makanya kita harus bersyukur anak-anak. Kita semua punya ayah, punya bunda masih hidup. Bersyukur gimana Pak Khairon? Bersyukur dengan cara giat belajar, semangat sekolah, menjadi anak yang cerdas dan berprestasi. Begitu. Itu Nabi Isa. Nabi Isa itu juga sama, mau dibunuh oleh umatnya. Kenapa loh Pak kok mau dibunuh? Iya, karena umatnya Nabi Isa itu nggak mau menyembah Allah. Nabi Isa kan menyembah Allah, tapi Nabi Isa selamat, diselamatkan Allah. Jadi Nabi Isa itu juga begitu. Nabi yang sederhana, rendah hati, tidak pernah sombong, selalu berbuat baik kepada sesama. Itu Nabi Isa anak-anak. Jadi Nabi Isa itu orang yang baik, ikhlas, sabar, diajak orang lain sabar, tidak mau membalas. Nabi Isa itu tidak mau berbuat jahat kepada orang lain. Lanjutnya, Nabi Nuh, anak-anak pernah dengar cerita Nabi Nuh enggak? Nabi Nuh itu nabi yang dulu membangun atau membuat kapal besar pertama kali. Buat apa Pak kapalnya itu? Itu kapalnya itu buat menyelamatkan dirinya dan umatnya yang menyembah Allah. Karena umatnya Nabi Nuh yang lain nggak mau menyembah Allah, dihukum sama Allah. Dihukum apa Pak Guru? Dikasih banjir bandang. Banjir bandang itu apa Pak Guru? Banjir bandang itu apa? Prilly, ayo. Apa Guntur? Fadil jawab apa? Oke. Banjir bandang itu banjir yang sangat besar. Airnya banyak sampai amber-amber. Omai kelem, gununge kelem, kelem kabeh meninggal semua karena tidak mau beriman kepada Allah. Nabi Nuh dan umatnya yang beriman kepada Allah selamat dari banjir. Naik apa Pak selamatnya? Ini naik kapal ini. Kapalnya Nabi Nuh. Ini ada Fadil tenggelam ini. Iya. Bukan Pak. Aku aku menyembah Allah Pak Guru. Aku nggak tahu. Oh ini Guntur. Oh bukan. Ini siapa? Oh Yusuf. Oh bukan. Ini bukan Yusuf ta? Oh bukan, karena anak kelas satu anak yang pintar menyembah Allah, jadi nggak dihukum Allah Pak Guru. Pintar anak-anak, bagus, pintar sekali anak-anak. Tuhan kita adalah Allah, agar kita tidak dibenci dan tidak dihukum Allah, seperti umatnya Nabi Nuh ya. Selanjutnya ini yang terakhir mungkin. Mari kita cerita tentang Nabi Ibrahim, ada Nabi Ibrahim juga nih. Nabi Ibrahim itu siapa, Pak? Nabi Ibrahim itu nabi yang ceritanya itu loh, yang menyembelih anaknya, menyembelih putranya, Nabi Ismail yang disembelih. Kalau hari raya kurban, kalian kalau ke masjid sholat pasti mendengar cerita itu kan? Itu Nabi Ibrahim, anak-anak sabar, juga orangnya tabah, berani, tegas, tegas melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Tapi sekarang yang kita sembelih adalah kambing, bukan manusia. Kalau manusia disembelih kan membunuh namanya ya. Selanjutnya, Nabi dan Rasul ya. Nabi dan Rasul ini mengajarkan nilai
Intinya tentang kemanusiaan, kebaikan, keadilan, dan kedamaian. Oke, Nabi dan Rasul sudah. Pak, Nabi dan Rasul itu kenapa sih kok menjadi kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah? Kata Pak Guru tadi, Nabi dan Rasul itu orang pilihan Allah. Iya, nah, karena mereka itu ya diberikan Allah ujian, tantangan, cobaan, tetap sabar, tetap bisa apa ya, tetap bisa semangat dalam menyebarkan agama Islam. Maka kita harus juga seperti itu mencontoh sikap para nabi dan rasul. Tetap semangat, tetap belajar, tetap semangat sekolah, walaupun kita Bekne kadang-kadang sangune kari, kadang-kadang kita disangoni ayah atau bunda mek sedikit, kadang-kadang sangune akeh, tetap harus semangat dalam keadaan apapun untuk bisa meniru keteladanan Nabi dan Rasul. Oke anak-anak, sebagai akhir dari cerita Pak Guru, awas nanti Pak Guru mau kalian maju satu persatu sambil tak tanya siapa nabi kita. Nabi Nuh itu selamat banjirnya naik apa? Terus Nabi Isa itu punya ayah apa tidak? Terus Nabi Ibrahim itu pernah menyembelih siapa? Nanti ditanya Pak Guru, kalau nggak bisa tak kasih permen satu, kalau bisa tak kasih permen 10. Oke, jadi habis ini kita akan saling bertanya. Nanti Pak Guru juga kamu tanya, Pak Guru siapa sih nabi yang lain? Barangkali kalian punya ingat atau tahu nama nabi yang lain. Nanti tak ceritain lagi, nggak apa-apa. Pokoknya sekarang kita yang penting adalah satu, bisa meneladani, meniru sikap terpuji para nabi dan rasul. Kita harus saling tolong menolong, saling bantu membantu sesama teman, sesama saudara, dan sesama semua manusia. Oke anak-anak, semangat ya. Nah, dikasih Pak Guru waktu 5 menit. Mari kita bermain tanya jawab sambil hadiah permen. Yang bisa menjawab mendapat 10 permen. Yang nggak bisa jawab atau jawabannya salah menjawab mendapat 1 permen. Oke anak-anak, Pak Guru akhiri dulu. Nanti kita mulai lagi dengan tanya jawab. G. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.